Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran sosiologi. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan baik ya. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih melanjutkan jenis-jenis kelompok sosial teratur. Mari kita simak. Kelompok sosial menurut Ferdinand Tonis dibagi menjadi dua, yaitu paguyuban dan patembayan. Nah, kedua kelompok ini sering sekali muncul pada ujian-ujian. Jadi, kalian perlu mengingat ya. Nah, apa sih yang disebut dengan paguyuban? Paguyuban adalah kelompok sosial yang memiliki ikatan batin yang alamiah dan murni. Keterkaitan yang terjadi bersifat kekal dan kuat. Nah, paguyuban ini juga terkenal dengan sebutan Gemeinschaft. Nah, kira-kira apa aja yang menjadi ciri-ciri paguyuban? Ciri-ciri paguyuban yang pertama adalah intim. Intim adalah hubungan menyeluruh yang terjalin secara mesra. Yang kedua, privat, yaitu hubungan yang terjadi bersifat pribadi atau terbatas hanya pada beberapa orang saja. Yang ketiga, eksklusif, yaitu hubungan hanya berlaku untuk internal kelompok saja, bukan untuk eksternal kelompok atau di luar kelompok. Nah, ternyata paguyuban dibagi menjadi tiga lagi nih. Yang pertama, Gemeinschaft by Blood atau ikatan darah. Nah, hubungan ini didasarkan karena adanya ikatan darah atau garis keturunan. Nah, solidaritasnya di dalam kelompok ini bersifat sangat erat. Kita ambil contoh yaitu trah atau perhimpunan marga. Tentu saja kalian juga pasti memiliki trah, misalnya trah dari Simbah Marto atau nama simbah kalian, begitu. Nah, yang kedua adalah Gemeinschaft by Place atau ikatan karena tempat. Nah, kelompok ini biasanya didasarkan karena tempat tinggal yang saling berdekatan. Kita ambil contoh seperti rukun tetangga atau rukun warga. Nah, yang ketiga adalah Gemeinschaft of Mind atau ikatan berdasarkan ideologi. Nah, kelompok ini biasanya mengacu karena kesamaan pemikiran atau satu visi misi. Kita bisa ambil contoh seperti partai politik atau organisasi OSIS gitu. Sampai di sini paham ya? Oke, yang selanjutnya kita akan membahas patembayan. Patembayan adalah kelompok sosial yang berkumpul atas dasar kepentingan atau public life, atau bisa juga berkelompok karena adanya kepentingan tertentu. Nah, patembayan sendiri biasa juga disebut dengan Gesellschaft. Nah, patembayan memiliki 4 ciri. Yang pertama, hubungan bersifat tidak kekal. Yang kedua, ikatan tidak akrab atau bersifat formal. Yang ketiga, adanya kesepakatan timbal balik. Nah, maksudnya di sini adalah misal nih, ibu berhubungan dengan kelompok B, ibu berinteraksi dengan kelompok B. Nah, setelah berinteraksi itu harus ada feedback yang bisa ibu terima. Nah, intinya seperti itu. Nah, yang keempat bersifat rasionalitas. Jadi, interaksi yang dibangun itu masih memikirkan untung atau rugi. Oke, tokoh yang selanjutnya yang membahas tentang kelompok sosial yaitu George Simmel. Nah, beliau membagi kelompok sosial menjadi dua. Yang pertama, kelompok sosial besar, dilihat dari jumlahnya, anggotanya yang bersifat besar atau banyak. Yang kedua, kelompok kecil. Kelompok sosial kecil, jumlah anggotanya sedikit. Nah, sampai di situ paham ya? Tokoh yang selanjutnya yaitu W.J. Sumner. Beliau membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. Yang pertama, in-group atau kelompok dalam.
Kelompok sosial yang ditempati oleh individu merupakan kelompok sosial di mana individu tersebut mengidentifikasikan dirinya sebagai in-group. Nah, biasanya anggotanya itu memanggil dengan sebutan kami. Nah, ketika seseorang merasa dirinya adalah bagian dari suatu kelompok dan memiliki rasa simpati dan dekat dengan anggota-anggota lainnya, maka hal itu dikatakan in-group. Selanjutnya adalah out-group atau kelompok luar. Out-group diartikan kelompok sosial yang merupakan lawan dari in-group. Nah, ketika tadi kita berada di dalam suatu kelompok, nah kita mengidentifikasikan kita berada di dalam in-group. Nah, itu panggilan antar kelompoknya kami. Nah, out-groupnya adalah ketika ada kelompok lain nih. Nah, disebutnya mereka. Nah, itu disebut dengan out-group. Nah, dalam kelompok ini biasanya muncul sifat antagonisme pada kelompok yang berlawanan tersebut. Selain antagonisme, juga biasanya in-group itu merasa mereka itu lebih baik daripada out-group atau bersifat etnosentrisme. Nah, sampai di sini kita simpulkan in-group dan out-groupnya seseorang adalah tergantung bagaimana orang tersebut memposisikan diri. Oleh karena itu, hal ini cenderung relatif tergantung bagaimana kasus yang terjadi. Nah, kita ambil contoh nih. Ini ada gambar supporter Persija termasuk in-group. Nah, ini yang out-groupnya adalah Persib misalnya. Nah, ada rasa in-group dan out-group juga yang menimbulkan adanya etnosentrisme ketika menganggap kelompoknya lebih baik dari kelompok lain. Nah, ini dapat kita lihat ini Persija itu merasa dia itu lebih baik daripada out-groupnya yaitu Persib. Gitu ya, sampai di situ paham ya. Oke, sampai di sini pembelajaran sosiologi pada hari ini. Kita telah mempelajari mengenai jenis-jenis kelompok sosial, baik itu teratur maupun tidak teratur. Apabila ada hal yang mungkin kalian masih mengganjal atau membingungkan, kalian bisa bertanya di grup WhatsApp. Nah, nanti akan dijawab oleh saya dan dibantu oleh Ibu Dewi. Sekian, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.